Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa karim wa atim ala nabiyyina wa syafi'ina wa maulana wa qudwatina wa imamina Muhammad وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم بلغنا إلى رمضان، اللهم بارك في شعبان وبلغنا إلى رمضان. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وبركة في الرزق وزيادة في العلم وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. Allahumma inna as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Sahabatku yang dimuliakan Allah, alhamdulillah wa syukurillah di bulan ini Allah masih memberikan kita kesempatan untuk beramal soleh di sisa usia yang kita miliki ini, maka mari kita sama-sama untuk memanfaatkan dengan sebagai macam amal soleh, karena inilah amal yang tentu menjadi bekal kita di akhirat, amal yang juga menjadi bekal kita untuk sampai kepada Ramadan, bulan yang begitu dinanti oleh orang-orang beriman, bulan yang di sana ada keberkahan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, di sana ada maghfirahnya Allah, ampunan Allah untuk orang-orang yang memang ingin mendapatkan satu kenikmatan Ramadan. Dan tentu disebutkan dalam sabda Nabi yang mulia untuk orang-orang yang beriman dan beramal saleh, disebutkan selama Ramadan iman wa ihtisaban ghufrallahu ma taqaddama min dhanbi. Orang yang berpuasa dengan penuh iman dan berharap hanya kepada Allah, maka dia akan diampuni oleh Allah dosa-dosanya yang lalu. Inilah keistimewaan atau target yang utama dari Ramadan, dan mudah-mudahan Allah sampaikan kita semua ke bulan yang mulia itu. Salawat dan salam tentu hanya kita curahkan kepada Nabi kita baginda Rasulullah alaihi salatu wassalam, setiap keluarganya, para sahabat, dan juga mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang kelak akan mendapatkan syafaat dari beliau, umatnya yang dirindukan oleh Rasulullah karena beriman meskipun tidak pernah berjumpa dengan beliau. Dan salah satu yang memang menjadi uh, keutamaan ketika kita disebutkan sebagai umat Nabi Muhammad SAW adalah syafaatnya dari beliau. Dan kita bersyukur tentunya menjadi umat terbaik, umat yang kelak akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Sahabatku yang berkata Allah, di kali ini insya Allah kita masih membahas tentang bagaimana persiapan Ramadan kita. Karena Ramadan uh, tidak sampai sebulan lagi, dan kita masih ada waktu untuk mempersiapkan Ramadan di bulan Sya'ban ini dengan tentu berbagai amal soleh, dan pertobatan kepada Allah menjadi salah satu persiapan atau uh, persiapan ruhiyah ya, yang harus kita siapkan untuk menuju Ramadan. Karena di bulan inilah disebutkan dengan bulan yang saatnya untuk mengairi, disebutkan oleh para ulama, dan mengairi tanaman yang kita tanam di bulan Rajab. Tanaman yang kita tanam adalah suatu amal-amal soleh, dan keistiqomahan yang kita lakukan di bulan ini mudah-mudahan menjadikan kita pantas untuk mendapatkan Ramadan. Dan alhamdulillah wa syukurillah tentu kita selalu diingatkan oleh admin untuk mari kita sama-sama memanfaatkan pagi yang penuh berkah ini dengan keberkahan harta, yang keberkahan harta menjadikan kita termasuk orang-orang yang disebutkan dalam sabda Nabi yang mulia, min ahbil amal ilallah, termasuk amal yang paling dicintai Allah adalah adwa muhawain qalla, yaitu keistiqamahan, wa in qalla, walaupun sedikit. Dan inilah kenikmatan tentu yang harus kita syukuri. Kita saling bisa mengingatkan dengan uh, sahabat-sahabat semuanya untuk sama-sama pasti di akhirat ya, berlomba-lomba untuk mengejar kebaikan, dan akhirat begitu sangat uh,
penting untuk kita lakukan karena kebaikan itulah yang menjadi amal yang mudah-mudahan akan menyelamatkan kita, dan salah satu amal yang akan mendampingi kita di alam barzakh bahkan sebelum masuk ke alam akhirat adalah amal-amal kita, dan disebutkan dalam beberapa macam sabda Nabi yang mulia, amal yang akan menjadi sahabat setia kita di alam barzakh, dan di sana tidak ada satupun yang bisa menemani kita kecuali amal itu. Dan sahabatku yang minta Allah, tentu kita doakan para guru kita yang selalu istiqamah mendampingi kita dalam kajian ilmu di pagi hari maupun di malam hari. Yang alhamdulillah istiqamahan para guru kita lah, kita termasuk orang-orang yang mendapatkan ilmu dan hikmah dari mereka, dan kita doakan selalu berlimpahkan keberkahan untuk para guru kita. Untuk khusus di pagi ini kita akan didampingi oleh guru kita Bapak Haikal Hasan yang alhamdulillah ya dengan itu kesibukan beliau ya sebagai pejabat negara masih meluangkan waktunya untuk menemani kita setiap pagi di hari Senin Selasa, untuk sama-sama mengevaluasi diri, dan tentu di pagi ini tema yang sangat relevan dengan apa yang akan kita persiapkan adalah menuju Ramadan. Ramadan yang tinggal beberapa kan lagi tentu harus kita persiapkan, dan pernah diingatkan oleh Bapak Haikal apa yang akan menjadi target kita di Ramadan tahun ini. Assalamualaikum, Beh. Bagaimana kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah, tabarakallah. Sehat, Beh? Alhamdulillah. Posisi di Jogja. Masya Allah, tabarakallah. Posisi di Jogja. Di hotel, Beh? Ya, posisi di hotel di Jogja. Alhamdulillah. Dalam rangka sebenarnya maaf di Jogja ini dalam rangka bukan pekerjaan khusus, dalam rangka menghadiri pengukuhan gelar guru besar sahabat kami. Nah, tapi ada hubungannya dengan kantor gitulah. Oh, Masya Allah. Mas Anggito Abimanyu mendapatkan guru besar gitu. Oh, Masya Allah. Dokter Profesor Abimanyu ya, Masya Allah. Beliau Wakil Menteri Keuangan ya sekarang ya? Iya betul, beliau Wakil Menteri Keuangan dan cukup dekat dengan kami, sehingga saya salah satu yang hadir dalam promosinya profesor ini beliau gitu. Baik, Beh. Eh, Salam untuk beliau ya dari Jamaah Majelis Keluarga Indonesia. Insya Allah, insya Allah, insya Allah. Saya hadir dalam rangka Baik, itu sekaligus Tabagul Mashkura, Beh. di Jogja ini, sahabat sekalian, Bapak Ibu, di Jogja ini luar biasa ya. Semangat dalam kehalalan itu dahsyat ya. Perlu saya garis bawahi, Jogja adalah kota tertinggi partisipasi halalnya. Masya Allah. Jogja adalah sangat tinggi, bahkan tertinggi dalam partisipasi halal. Itu membuat saya sekaligus penasaran ingin mengunjungi Jogjanya gitu. Dan ternyata ada satu lembaga di Jogja, sebuah lembaga pemeriksa halal, belum ya? Sebuah lembaga pemeriksa halal yang sangat gencar, yang sangat hebat lah saya bilang sih ya, sangat hebat dalam merekrut ya, menjalin kekuatan dalam industri halal gitu. Nah, lembaga ini menjadi lembaga terbaik di seluruh Indonesia. Ya. Lembaga ini menjadi lembaga terbaik di seluruh Indonesia, dan lembaga ini merupakan contohan dari semua yang lain karena dalam waktu sangat singkat lembaga ini mampu merekrut pendamping halal dengan jumlah fantastis ya. Bisa sampai setelah belum setahun tapi udah puluhan ribu. Ada satu metode yang luar biasa. Jadi ya
halal memang hanya sebagian kecil dari orang-orang yang mampu melihat potensi inilah begitu. Baik teman-teman sekalian, berangkat dari situ saya mengawali dengan mendoakan Bapak Ibu sekalian, semoga yang hadir Allah selalu muliakan kedudukannya dunia dan akhirat. Allah mudahkan segala urusannya. Amin. Bila ada yang salah di antaranya, Allah angkat semua kesalahannya. Bila ada aib, Allah tutup semua aibnya. Amin. Sebelum menikah, Allah kirimkan jodoh yang terbaik. Ya, siapapun yang menghinakan Ramadan, maka dia akan hina. Hidup kita sebenarnya adalah menanti dari Ramadan ke Ramadan berikutnya. Saya ulangi, hidup kita adalah sebenarnya menanti dari Ramadan ke Ramadan berikutnya. Tanpa Ramadan kita nothing, tanpa Ramadan kita betul-betul barbar. Tanpa Ramadan kita itu nggak bisa apa-apa dan bukan apa-apa. Karena Ramadan lah sebagai penentu segalanya. Ya, benaran saya katakan, Ramadan adalah penentu segalanya. Dengan Ramadan, kita merecharge diri kita. Dengan Ramadan, kita memperbaiki semua. Bahkan kekuatan ibadah kita selama setahun ke depan sangat bergantung dari apa yang kita lakukan di Ramadan. Dalam hadis Nabi, man fariha bidukhuli Ramadan, haramallahu jasadahu wal niran. Ya, siapa yang bergembira dengan datangnya bulan suci Ramadan, maka Allah haramallahu jasadahu, Allah haramkan jasadnya ke dalam api neraka. Ya karena dalam Ramadan dia sudah mulai apa? Aduh, ini bulan yang kita bisa dekat sama Allah gitu ya. Aduh, ini bulan di mana kita bisa beribadah dengan luar biasa. Jadi kalau orang dulu kalau mau Ramadan itu dia tuh luar biasa. Dia itu persiapannya itu total gitu loh. Jadi environmentnya sudah Ramadan. Kita masih ingat suasana kita masih kecil itu kalau Ramadan itu ya Allah bulannya indah banget gitu loh. Menyambut banget gitu loh. Kenapa ya sekarang tuh nggak ada lagi perasaan seperti itu ya? Dulu itu Ramadan itu bulan kita bisa main-main sampai malam, kita bisa bangun sahur, kita bisa pergi sekolah, kita bisa main dornama, main galasin, kita bisa, Ramadan itu orang tua kita bersiap, gitu ya. Rumah dikapurin, bukan dicat dulu dikapur, ya. Kolam dikuras, gitu, hordeng diturunin, dicuci, sofa-sofa bersihin. Saya ingat banget itu, umi saya itu kalau di Ramadan itu luar biasa gitu. Dan malam pertama Ramadan, saya ingat di rumah saya itu pasti wangi gitu. Ditaruh kembang sedap malam gitu loh. Umi saya tuh minta kembang sedap malam, ditaruh di kamar, ditaruh di luar, ditaruh di apa gitu. Kayak ada tamu gitu loh. Saya sering bilang begitu, kayak ada tamu gitu. Memang ibu saya bilang, emang ada tamu gitu. Siapa tamunya? Ramadan gitu. Ya, bagi teman-teman yang merasakan keindahan itu, kenapa nih Bapak gitu? Anda nggak akan pernah tahu rasanya gitu. Tapi bagi kami yang merasakan itu, pernah situasi dibuat seperti itu tuh luar biasa gitu. Dan para sahabat Nabi dengan pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga demikian gitu loh. Ramadan itu keluar, Nabi pagi-pagi udah keluar dan berkata marhaban ya syahr Ramadan, marhaban ya syahr Syam gitu. Itu kan dari Nabi digubah dengan sebuah lagu ya. Mungkin pada udah tahu kan lagunya ya. Yang gini, marhaban ya syahrul Ramadan, marhaban syahrul Syami, marhaban ya syahrul Ramadan, marhaban syahrul Syami, gitu kan?
Selamat datang bulan Ramadan. Aduh, haru kita. Kita terawih gitu. Dan zaman dulu mohon maaf gitu ya, mohon maaf beribu-ribu maaf ya bagi yang berbeda pendapat, kita tetap saudara ya, jangan pernah ada gimana-gimana gitu ya. Dulu masih saya kecil kagak ada yang 8 rakaat gitu loh, beneran serius deh. Gak tahu deh kalau ada yang seumuran sama saya, mungkin ada yang berbeda gitu ya. Tapi saya belum pernah temuin bagi waktu masih kecil tuh 8 rakaat, belum pernah gitu loh. Saya masih ingat masjid saya, Masjid Baitul Salam tuh 20 gitu. Di belakang Masjid Baitul Salam tuh ada Masjid An-Nur 20, Musola An-Nur. Di sampingnya ada Musola Uswatun Hasanah 20. Di dekat Musola Uswatun Hasanah ada masjid namanya Masjid At-Taqwa 20 gitu loh. Ada musola di situ, musola Al-Insan 20, bukan 20 dulunya. Terus musola Nurul Fitrah juga di sebelah rumah saya, sebelah jalan raya ada masjid dulu sebelum ada Baitul Salam namanya Masjid An-Nur, Komseko 20 gitu. Sekarang sudah saya tua begini, saya lihat kok kenapa semuanya 8 gitu. Astagfirullahaladzim. Bukan maksud untuk itu ya, bukan maksud untuk beda pendapat ya di ini ya, bukan. Tapi saya cuma mau mengatakan dalam sisi sejarah doang gitu ya. Yang benar yang mana? Yang benar yang terawih gitu. Lagi nggak ada yang salah. Yang salah gimana yang salah? Yang salah yang nggak terawih gitu aja ya. Ya. Jadi ya begitu. Nggak tahu zaman sekarang kok tiba-tiba bergeser semuanya pada 8 rame-rame gitu ya. Nggak tahu. Ya, artinya ya Allah alam yang 8 ya benar, 20 ya benar. Mana yang afdal yang terawih gitu ya. Mana yang nggak afdal, yang nggak afdal, yang menghina, yang menjelek-jelekan, menganggap diri benar, yang lain salah, ada gitu aja. Saya cerita bukan lagi sisi fikih, saya cerita lagi tentang situasi keadaan pada waktu saya kecil sama pada waktu sekarang. Tempatnya sama, yaitu di Condet juga gitu ya. Saya suka keliling kalau Ramadan, suka keliling juga, keliling-keliling buat apa namanya, buat cari situasi gitu ya. Gitu ya. eh jadi saya nggak nemuin gitu ya di Condet, di kampung Betawi ini nggak nemuin gitu ya. Karena apa? Karena ya memang begitulah. Dan ternyata Mekah sampai sekarang 20 ya, nggak pernah berubah ya. Madinah juga 20 ya, nggak pernah berubah ya gitu ya. Begitu juga negara-negara lain. Dan saya tanya teman-teman yang ada di Mesir, ya, satu negara juga 20 gitu. Begitu juga di Libya ya, di Jordan juga satu negara 20 gitu. Di negara-negara yang pernah saya kunjungi Ramadan itu nggak ketemu 8, Indonesia 8. Indonesia nggak Indonesia 8. Malaysia 20, Brunei 20. Singapura 20 yang pernah saya kunjungin mengatakan demikian gitu ya. 8 boleh nggak boleh, nggak apa-apa, emang kenapa ya. Yang bagus mana yang terawih gitu, yang nggak, yang jelek mana, yang jelek nggak ada. yang yang jelek ya nggak sholat gitu ya. Baik Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, yang saya muliakan. Sekarang masalahnya gini, masa sih sama Ramadan sama di luar Ramadan sama aja? Tuh pertanyaan yang saling menusuk, sangat menusuk hati itu. Masa iya sih Ramadan sama bukan Ramadan sama aja? Udah berapa tahun sih jadi orang Islam gitu. Udah berapa tahun nanti jadi orang Islam. Ramadan nggak Ramadan begitu aja, nggak pernah nambah ibadahnya. Gimana ceritanya? Ramadan begitu, nggak Ramadan begitu. Gimana ceritanya? Apa dong manfaatnya Ramadan? Apa yang bikin ente girang Ramadan apaan gitu? Dagangan laku, jualan risol naik, jualan apa naik, kan enggak juga ya. Oke, baik teman-teman sekalian yang saya hormati, yang saya muliakan. Maka dari itu dalam persiapan menuju Ramadan ini, coba environment-nya itu diciptakan. Lingkungan itu diciptakan. Lingkungannya mesti kayak gimana, kayak gimana, kayak gimana. Betul-betul diciptakan. Allahu Akbar walillahilham. Kayak gimana maunya. Yang di rumahnya tidak ada tempat khusus untuk ibadah,
Ada dong gitu loh. Kenapa? Karena mau Ramadan, Ramadan aja deh beneran. Kalau yang lah hari-hari lain kagak ada, nggak apa-apa deh kalau rumahnya kecil. Tapi kalau Ramadan ada dong. Gimana caranya? Ada palet. Tahu palet nggak? Palet. Palet murah, palet beli aja palet tuh 2, 3, 4, 5, 6 biji palet. Ya, paletnya 6 biji. Terus di atas paletnya itu palet ya palet ya. Siapa yang nggak tahu palet? Palet kayu ya, Pak? Yang dari kayu. Ada yang dari kayu. Sekarang ada juga yang dari plastik. Palet itu tingginya kurang lebih 10 cm. Ya, disusun 6 biji, tingginya 60 cm, panjang kali lebarnya kira-kira ya 30 kali 40 deh gitu. 30 cm kali 40 cm. Ada juga yang 40 kali 50, ada juga ukurannya saya nggak tentuin, tapi tingginya itu ada 10 cm. Kalau disusun 6 biji, di atasnya ditaruh triplek, maka itu menjadi tempat untuk Anda sholat di bulan Ramadan. Kalau nggak ada tempat gitu. Atau digeser kursinya, sofanya selama Ramadan. Ada di pojokan khusus yang cukup untuk satu sajadah, itu tempat untuk ibadah gitu loh. Atau di dan seterusnya silahkan antum berkreasi dengan rumah sendiri deh. Kalau rumahnya nggak ada tempat khusus gitu. Jadi ada satu tempat di mana kita bisa melakukan ibadah khusus kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Emang bulan lain gimana? Ya, itu nanti kita ngomongin setelah Ramadan mau habis. Ini mau masuk Ramadan dulu kita ngomonginnya. Jadi mau masuk Ramadan apa persiapan kita ya kayak gitu gitu loh. Terus dari sekarang kita udah latihan gitu ya. Sekarang kan gini biasanya, yang salah kaprahnya gini. Di Ramadan ada sedekah, di luar Ramadan jadi antara aja lah habis puasa. Jadi menjadi sebuah tradisi yang kalau mau mengeluarkan zakat pas di Ramadan gitu. Nggak salah sih, tapi kan sedekah ada juga di luar Ramadan gitu ya. Dan kalau harta kita itu udah setahun umurnya belum disedekahin, terus nunggu Ramadan, berarti kita kurang. Hati-hati tuh, ya. Harta yang setahun sekali dijakatin, itu kalau ternyata tidak di dalam tidak jatuh temponya, tidak di Ramadan, berarti kita ngutang, gitu ya, ngutang. Jadi hati-hati ya, Pak ya, Ibu ya. Hati-hati dengan kesalahpahaman ini ya. Yang wajib di Ramadan zakat itu adalah zakat fitrah gitu. Zakat mal ya 1 tahun setelah kita memiliki benda itu gitu. Kalau setahunnya jatuhnya di bulan Rajab, ya keluarin buru-buru di bulan Rajab. Kalau umpamanya dipas-pasin, ya lebihin gitu ya, karena kita udah memiliki lebih daripada setahun. Itu kalau harta yang wajib disedekahi selama setahun. Jangan nunggu Ramadan gitu. Ramadan. Mau beli, mau infak nunggu Ramadan. Mau apa nunggu Ramadan. Bagus, ya bagus, gak ada yang jelek. Tapi jangan lupa kalau umpamanya haulnya, jatuh temponya itu di bulan Muharram, di bulan Safar, nah maka kita tunaikan di bulan itu gitu. Di bulan Ramadan lain lagi kan nggak akan berkurang harta orang yang bersedekah. Kan janji Allah begitu, nggak akan berkurang harta orang yang bersedekah. Ya udah, jangan sampai hanya di bulan Ramadan kita bersedekah. Sering juga kita salah kaprah di Ramadan kita ke masjid rajin, di luar kagak. Di Ramadan kita witir, di luar Ramadan kagak. Di Ramadan kita banyak sholat sunnah rawatib, di luar Ramadan kagak. Di Ramadan kita, nah itu akibatnya. Jadi ibadahnya hanya di bulan Ramadan. Emang Allah ada di bulan Ramadan doang, gitu. Saya suka bilang begitu. Ya. Nah, kalaupun kita menjadikan Ramadan itu bulan ibadah, ya udah nggak apa-apa, ya nggak apa-apa. Nah, mulai dari sekarang, coba deh. Saya sudah mulai soalnya. Saya udah bilang sama istri, coba turunin, coba periksain baju-baju. Baju-baju emang kita pakai semua.
Ada kan baju yang kita sampai sekarang belum pakai. Ada kan baju yang jarang kita pakai. Jarang kita pakai berarti kan nggak memberikan manfaat itu baju. Coba deh, mulai sekarang diteliti. Saya ingat tahun lalu saya ngomong begini, ya saya ingat tahun lalu siapa yang ngumpulin gitu ya. Bajunya dipilihin mana baju yang untuk disedekahin gitu ya. Mana untuk walaupun kita mengakui dan beristighfar Allah astagfirullahaladzim karena kita ngasih baju yang jarang dipakai, bukan pakai yang tiap hari gitu. Dengan alasan apa ya? Astagfirullah pokoknya lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidak sampai kepada kebaikan, kebajikan sampai kau menginfakkan yang paling kau sukai. Ya. Jadi di antara baju yang kita sukai adalah nah itu yang kita sedekahin. Jangan berpikir dan berdalih begini. Bagi orang lain mungkin manfaat gitu. Jangan mikirin bagaimana orang lain, mikirin lu aja, ya, mikirin diri aja. Itu eh, masih dipakai atau tidak, itu masih sayang atau tidak. Nggak usah mikirin kepanjangan. Turunin bajunya, niatin untuk orang-orang yang nggak punya atau yang di bawah kita posisinya untuk dia bisa berlebaran gitu ya, sedekahin gitu. Kalau Bapak Ibu gimana yang ada rezeki beli baju atau beli mukena atau beli jilbab yang akan dipakai khusus dalam rangka menyambut bulan Ramadan gitu. Aduh, bulan Ramadan enaknya di Mekah nih. Enaknya umroh nih bulan Ramadan ya Allah, enak banget. Ya, kok mikirnya begitu gitu. Emang di sini nggak bisa ibadah enak gitu. Eh. Emang apa namanya? Emang mau minta sama Allah di Mekah. Emang Allah cuma dengar orang yang di Mekah. Emang Allah cuma ada di Mekah. Bukan saya menyepelekan tempat itu, ya bukan. Itu adalah tempat suci ya, Masjidil Haram di Mekah gitu ya. Dan seterusnya. Jadi maksud saya adalah jangan terjebak dengan pesimisme dan apa ya dan euforiisme gitu loh. Pengen umroh lagi gitu kan. Ini coba diteliti, ini nafsu atau mau ibadah gitu loh. Ya saya mau ibadah dong gitu kan. Oke. Ibadahnya karena memuaskan hawa nafsu, kepengen ibadah atau memang karena pengen tagarub kepada Allah gitu loh. Atau pengen dapat pahalanya gitu. Coba teliti ulang. Teliti ulang dan tanyakan dirimu. Kenapa saya bilang begini? Karena ketika Anda mengumrohkan orang, Anda udah umroh, Anda mengumrohkan orang, itu jauh lebih utama daripada Anda umroh sendiri. Tapi kan kita bisa tawaf, yang kamu bayarin, itu akan tawaf, dan dia pahalanya lu buat lu gitu. Tapi kita kan pengen ke makam Rasulullah, yang lu bayarin, dia juga ke makam Rasulullah, dan Rasulullah lebih rindu pada dirimu daripada orang yang, dan seterusnya. Jadi itulah kedahsyatan gitu loh. Dahsyatnya tuh Islam di situ gitu. Saya pernah tertipu. Ini ada Bu siapa Bu umroh kita nggak ada nih Bu Nani nih Bu Nina nih. Mana tuh nggak datang dia belum nongol tuh. Ya adanya Nia dari Tangsel, apa kabar? Yola, ada Christine dari Purwokerto, ada Bu Nenden dari Bekasi, ada Aisyah Humaira dari belum, ada Ugil dari Bekasi, ada siapa lagi? Siti Nurjanah dari Bogor, ya. Jakarta ada Ila, Siti Lailatul Qadri. Nah ini lahir bulan Ramadan nih, ya. Ada Ibu Eni, ada Bu Ida, Bu Ima, Bu Pina, Ibu Hilda ya dari Cilebut ya Cilebut ya. Ibu Darmiati dari Banten, Bu Yuria dari Bogor, Bu Erni dari Bogor Tanggaan, Ibu Dian dari Bekasi, Nadia dari Bandung, Firman Bengkulu,
Irma, Dr. Gigi Ulin, Elsa, dan Endah, Elvina, dan lain-lain. Itu apa namanya? Kadang-kadang kita ini, saya punya pengalaman buruk ketika saya tertipu oleh sebuah lembaga umroh. Beneran kisah nyata, ya. Ketika paspor udah dibagiin, barulah kita sadar bahwa kita itu tertipu dan biasanya kan para yang mengantar gitu kan pegang paspor kita tuh dalam satu kantong plastik sama tiket yang udah dilipat-lipat di dalam tiap paspor dilepetin gitu. Dan kita terima paspor itu dengan ini visanya. Ketika terus paling dibilang titip dulu ya, dibilang gitu. Titip dulu, baiklah titip. Udah saya nungguin aja. Ntar dibagiin gitu. Ternyata check-in kantor udah buka. Mestinya kan kita udah di depan kan biar kita bisa bangku dan sebagainya. Rupanya tidak, rupanya kita nggak bisa. Rupanya pas dibuka kita tidak punya tiket apapun. Jadi penipuannya benar-benar penipuan. Pas dibuka kita punya tiketnya tuh kosong, nggak ada lembarannya dan paspornya juga dibagiin lah paspornya. Semua pada marah dan pada protes. Kurang ajar nih. Wah, ada ngamuk. Lah, emang kenapa? Kalau saya tanya gitu kan, emang kenapa? Ya kita nih nggak jadi umrah nih karena kita ditipu ini begini. Saya katakan kepada jamaah, inilah umroh terbaik saya. Dan saya gembira banget, inilah umroh tercepat saya. Bayangin orang perlu umroh dari rumahnya ke bandara udah 3 jam, dan dari daerah lain kemudian umrohnya itu bisa 11 hari 12 hari gitu loh. Baru kemudian kembali lagi dan seterusnya. Saya umroh tercepat cuma 2 jam dari Jakarta selesai, udah umroh. Yang lain perlu waktu belasan hari. Gitu kan. Kenapa? Karena ini penting ya, ini salah satu yang ingin saya niatkan untuk saya sampaikan kepada jamaah sekalian ya. Karena apa? Karena niatnya orang mukmin khairum min amalihi, afdalun min amalihi. Jadi niat yang kuat bagi seorang mukmin itu lebih baik daripada ibadahnya, daripada amalnya. Jadi khairum min amalihi, lebih baik daripada amalnya apa itu? Niat. Ya, niat. Niat itu lebih baik daripada amalnya. Karena niat nggak bisa riak. Niat kesungguhan namanya. Niat di dalam hati namanya, bukan di lisan. Niat bukan dia, Pak. Niat lebih kuat. Maka ketika saya katakan saya berniat umroh dengan catatan dia bayar juga dan segalanya udah selesai, jadi udah masukin koper, itu betul niat gitu loh. Itu udah tercatat sebagai pahala umroh. Ketika uangnya ditipu orang, ketika paspornya, tiketnya diambil ditipu orang, Anda harus marah-marah. Anda marah sama siapa sebenarnya? Saya bilang ya hanya 2 jam. Hanya 2 jam saya udah sampai rumah lagi bahkan. Kenapa? Karena memang saya udah tawaf, saya udah sa'i, dan dosanya ditanggung sama orang itu. Terus gimana dong kriminal ini? Kriminalnya lapor polisi, gitu, laporin polisi kriminalnya. Tapi sikap kita nggak boleh kita begitu. Aduh ngamuk, pak, bapak yang bapak cari apaan sebenarnya? Pahala, ya udah dapat. Ditipu, ya udah nggak apa-apa. Kita proses yang tipu, tapi saya udah dapat pahala. Saya sudah dapat pahala tawaf tanpa keliling Ka'bah. Saya udah duduk di Raudhah tanpa berangkat. Tanpa desek-desekan, tanpa berebutan, saya udah duduk di Raudhah. Saya udah cium Hajar Aswad di saat orang lain berebut. Saya udah keringetan tawaf tanpa tawaf. Saya udah ke sa'i, kecapean tanpa sa'i. Begitulah kesungguhan sebuah niat. Sekarang kita balik lagi. Maka Ramadan juga begitu. Kesungguhan kita buat menyambut Ramadan itu sudah mendapatkan pahala tersendiri.
Itu sebabnya kali. Ya, Nabi mengatakan man fariha bidukhulil Ramadan harramallahu jasadu 'ala niran. Siapa yang bergembira dengan datangnya bulan suci Ramadan, maka Allah haramkan jasadnya dari api neraka. Allah bebaskanlah kesulitannya dan seterusnya dan seterusnya. Dengan datangnya bulan suci Ramadan, maka sambutlah Ramadan dengan penuh sukacita. Maka bahagiakanlah Ramadan dengan seindah-indahnya. Allahu Akbar walillahil hamd. Hadirin yang saya hormati, yang saya muliakan. Di Ramadan inilah Allah Subhanahu wa taala melihat, bukan cuma di Ramadan, tapi menyeleksi. Karena memang Allah sendiri meletakkan ini very special. Sampai disebut dalam Al-Quran dengan tegas, Syahrul Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Gitu. Ya, saking hebatnya, saking dahsyatnya Ramadan. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, yuk sekarang pada waktunya menjelang penutupan ini saya harus janji sarapan bersama nih di bawahnya. Jadi belum beres-beres juga. Intinya adalah coba deh Bapak Ibu sekalian, coba renungkan lagi kalimat ini. Coba aplikasikan deh kalimat ini. Apa yang kau siapkan dalam menyambut Ramadan? Kalau biasa-biasa aja, maka hidupmu akan biasa-biasa aja. Ayo, jadikan Ramadan itu momentum perbaikan. Jadikan Ramadan itu, aduh, kalau ada COVID yang berbahaya, dan COVID itu hanya terjadi di luar, dan itu pagi, siang, sore, malam, COVID itu berlaku. Andai kata itu ada pada bulan Ramadan, dan pergi setelah selesai Ramadan, saya mungkin orang yang bersyukur karena akan non-stop di rumah beribadah kepada Allah terus. Capek baca Quran, Quran capek, sholat capek gitu. Maka momentum itu luar biasa kan. Saya mau terangin soal capek nggak capek itu adalah jawaban. Ketika orang sering bertanya sama saya, kalau Babe sendiri terawih Ramadan berapa rakaat? Mau tahu rakaat saya? Nanti kita bingung. Enggak. Rakaat saya adalah sampai letih. Ibadah saya adalah di bulan Ramadan sampai capek. Gitu. Itu ibadah saya di Ramadan. Sampai letih. Sampai capek. Jadi gimana? Ya udah terus aja. Gak ada ukurannya. Ya terus aja nggak apa-apa. Nah, Imam Syafi'i orang yang ahli dengan segalanya itu aja masih 100 rakaat gitu kan. Khalifah Umar bin Abdul Aziz saja menerapkan di zamannya di Madinah itu 36 rakaat. Gitu ya. Mumpung apa? Mumpung Ramadan. Mumpung Ramadan, pahala yang dilipat gandakan ini mumpung Ramadan, momentum. Jadi apa? 8 nggak apa-apa, bagus, tapi sayang tambahin lagi 4 deh, jadi berapa? 12 deh gitu. Boleh nggak? Boleh, boleh banget. 14 rakaat boleh, 14 boleh. 16 boleh, boleh. Nggak ada dalilnya. Nah, itu baru nggak ada dalilnya. Wait, gue colok mata lo. Perbanyaklah sholat sunnah, itu dalilnya gitu ya. Ya. Perbanyaklah sholat sunnah gitu. Sebab sahabat juga main banyak-banyakan ya. Yang mulia Sayyidatina Fatimah binti Rasulullah SAW itu sampai meletakkan tali dari rumahnya, dari dipasang tali, dan ketika dia takut jatuh gitu, jadi talinya disangketin untuk supaya dia nggak jatuh. Nah gitu. Jadi itu contoh ibadahnya gitu ya, orang-orang yang terdahulu kayak gitu tuh kayak gitu. Kita jangan cemen ngapa gitu ya. Ya cemen ya. Saya bilangnya cemen sampai ada videonya itu, saya kebetulan saya lagi rekam Aisyah kecil ya,
ngatain saya, Bapak cemen gitu. Baik, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, yang saya muliakan, mulailah lakukan persiapan. Saya di Ramadan ini akan planning. Saya di Ramadan ini akan ngumpulin semua baju, tas, sepatu yang ada di rumah. Saya akan kasih kepada semua orang yang pengen saya kasih. Kepada sahabat-sahabat Handai Tulan saya kasih. Saya punya baju koko, majalah, oke, saya akan berikan sedekahin sama orang. Di Ramadan ini saya punya sarung banyak yang masih stok sisa, saya mau habisin, mau bagi-bagi gitu. Di Ramadan ini aduh, mungkin banyak sholat saya yang berantakan, saya mau khususin di Ramadan perbaikan sholat, ya. Di Ramadan ini saya akan mulai zikir berjamaah dan saya mau jadikan Ramadan ini momentum. Jadi di Ramadan ini saya ingin dan seterusnya, Anda yang lebih tahu dari saya. Silahkan dipikirkan, silahkan direnungkan, silahkan dijalankan. Man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadu ala niran. Siapa-siapa yang senang dalam datangnya bulan suci Ramadan, Allah haramkan jasadnya dalam api neraka. Hadisnya doif, iya bagi lo, bagi gue enggak. Insya Allah dengan menggembira Ramadan, Allah akan sediakan rumah. Gitu. Allah haramkan jasad kita ke satu api neraka. Ya udah, nggak apa-apa. Gitu ya. Ada yang bertanya, tadi udah keburu hilang tuh. Coba dibacakan Mas Khalis. Dari Bunda Aisyah ya, dari Bunda Yanti. Izin tanya Beh, kalau kita mengerjakan tarawihnya seperti di Masjidil Haram, 10 rakaat ba'da Isya dan 13 rakaat di sepertiga malam gitu ya. Nggak ada masalah. Nggak ada aturan baku. Ya, nggak ada aturan baku. Mau maka disebut gini, tapi gini ya, disiasatin. Anda mau qiyamul lail atau mau tarawih gitu. Kalau tarawih itu dimulai di zaman Umar bin Khattab, jumlahnya 20 rakaat. Kalau qiyamul lail antum bisa ba'da isya, mau 2 boleh, mau 4 boleh, mau 8, mau 10 boleh, silahkan. Gitu, jumlahnya tak berbilang. Makanya saya sering kalau dalam debat, menang debatnya begitu. Ya, sebentar kita mau berdebat soal apa nih setelah rame gitu ya. Intinya mau bicara soal witir, qiyamul lail atau tarawih gitu. Atau qiyamul Ramadan gitu loh. Atau apa? Kita lagi kayak gitu. Kita mau tarawih, kalau tarawih yang sebut kata tarawih itu Umar bin Khattab, jumlahnya 20. Kalau mau qiyamul lail gimana? Boleh qiyamul lail. Di dalam bulan Ramadan boleh qiyamul Ramadan, boleh. Mau 8 boleh, mau 4 capek banget udah kecapean nggak kuat, ya udah duduk sisanya boleh. Itu lo mau 100 rakaat boleh. Anda qiyamul lail sampai 100 rakaat boleh. Innamal a'malu binniyat. Niat yang kuat ya. Nggak boleh salah-salahin jumlah yang beda itu. Jadi boleh ya, mau dilanjutkan di rumah boleh. Perempuan kan nggak aman, jadinya di masjid nggak, di rumah aja. Ya silahkan, ya silahkan. Tapi masa iya nggak seaman-amannya keluar rumah dirampok, ya. Jadi begitu. Ada lagi tadi yang bertanya, Mas Aris di bawah. Saya lihat tadi ada apa tuh? Ini lebih ke komentar Beh, tadi inspirasi dari Beh yang tadi sudah punya target ngumpulin pakaian jadi terinspirasi juga Beh. Mungkin Alhamdulillah, Bunda alhamdulillah. ini Bunda Nadia yang sudah mulai ngajak-ngajak untuk ngumpulin pakaian juga Beh. Oke. Pakaian di rumah yang sudah terpakai tapi masih layak pakai siapkan dikumpulkan, dan di sini ada Bude Darmi yang jadi eh, apa kadipnya sosial, mungkin bisa juga diinisiasi ya bersama Ya, Bunda Nadia untuk mengumpulin pakaian-pakaian bekas tapi yang layak pakai dan masih bagus, atau juga yang masih baru juga nggak apa-apa ya Beh ya. Nanti ya. mungkin bisa disalurkan ke tempat yang memang sangat membutuhkan. Jadi Saya terinspirasi Beh. saya suka ngasih komen, bekasnya saya nggak sebut gitu. Ayo kumpulin pakaian gitu. Iya, setuju, Be. Jangan pakai bekas. Jangan Layak pakai pakai. bekas.
Ayo, atau layak pakai atau apa. Jangan, kumpulin pakaian kita yuk, gitu. Kumpulin pakaian kita yuk, kumpulin pakaian kita yuk, gitu. Eh, layak pakai kan bahasa lain artinya jelek gitu kan ya. Kumpulin pakaian jelek, kumpulin yang masih layak kok. Aduh, aduh, ya. Kumpulin pakaian kita yuk, yang biasa kita pakai, kita sedekahin yuk separuh, gitu. Saya udah kumpulin, ya, udah dipisahin yang ini gini gini, dan yang dipisahin itu pun saya masih copot, saya masih pakai gitu loh. Termasuk baju yang saya pakai ini, baju kesayangan, ketemu di mana ini pun saya pakai habis Ramadan pasti udah ngalir ke siapa nggak tahu gitu, ini baju ini terus gitu. Jadi baju yang kita pakai, tapi topi jangan ya, kalau topi saya kehilangan banyak topi. Topi masih ini masih gitu, belum tentu masa sedekah topi gitu kan. Baik teman-teman sekalian, saya masih punya sarung banyak gitu, akan kita sedekahin juga. Apalagi emas ada nggak yang dibagiin emas? Ada, emasnya udah dikumpulin yang 2 graman, 1 graman, 2 graman. Kalau ada yang minta khusus son, kita kasih itu gitu. Yuk di Ramadan, jadi kalaupun auzubillah kita dicabut umurnya, ya bukan auzubillah, tapi kita berharap umur panjang. Ya artinya pahala sudah mengalir, pahala sudah kita dapatin. Kan belum disalurin, tapi kita sudah sangat sungguh-sungguh. Andai kata dikasih waktu lebih panjang oleh Allah, umur, pasti kita akan lakukan itu. Jadi ya udah. Baik teman-teman sekalian, ada komen tadi? Ada dari Bunda Nadia nih. Bunda Nadia langsung silakan. Pertanyaannya? Tanyanya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam Babe, saya cuma minta diceritain waktu anak-anak Babe masih kecil, Babe sama istri persiapannya apa tuh? Kan pasti beda sama kalau udah gede gitu, Babe. Makasih, Babe. Ya, baik, alhamdulillah. Baik, di rumah alhamdulillah di depan rumah itu saya tadi kan ruang tamu ya, ruang tamunya udah saya sulap jadi ruang tempat sholat gitu kan. Ya, udah saya bikin. Nah, ini menjelang Ramadan itu masih kecil kita udah siapin, bahkan eh, apa namanya, Qurannya udah saya kasih khusus, ini ada Quran hadiah nih gitu. Mau kenanya juga udah saya beliin, mau kena nih yang lain udah dikasihin temennya, udah dikasih tetangga, udah dikasih orang lewat, dikasih kalau minta-minta gitu. eh Anak-anak pasti tahu kalau mau Ramadan itu saya malam Ramadan pertama itu pakai mobil keliling gitu ya, nyari orang miskin, nyari orang bersedekah gitu. Kita drop-dropin, dan itu yang lakukan itu Aisyah, saya sebagai supir aja gitu. Jadi dia tuh biasa berbagi gitu loh. Itu yang saya lakukan. Saya udah tukerin 10 ribuan banyak gitu ya, 10 ribuan saya tukerin gitu. Untuk apa? 10 ribuan saya tukerin gini, udah kasih saya segepok, saya kasih buat kita dalam rangka menyambut Ramadan, kita keliling. Entar saya pakai mobil keliling sampai Cilitan, terus balik lagi sampai belok ke kiri sampai Raya Pondok Gede, terus sampai Taman Mini, belok lagi masuk Kampung Rambutan, besok lagi. Jadi ada gembel-gembel itu kita salurin begitu Bunda dia. Anak-anak insya Allah jadi terbiasa begitu Ramadan, dia juga mau siap-siap mau bersedekah gitu, mau siap-siap gitu, dan seterusnya. Kalau Ramadan tahun ini saya full persiapan, yaitu dari sisi tempatnya saya geser-geserin. Ada lukisan saya taruh aja dipajang di kafe, ada apa namanya, foto-foto saya singkirin, ada apa saya singkirin. Jadi tempatnya luasa untuk ibadah di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan juga saya siapin screen saya pajang permanen di bulan Ramadan, sehingga ntar kalau lagi ngobrol sama anak-anak, saya ngajarin anak-anak pakai presentation gitu loh, pakai video, pakai. Dulu di bulan Ramadan saya puterin film Ar-Risalah. Anak-anak habis terawih gitu nonton Arisalah, habis subuh nonton Arisalah. Saya siapin sambil saya ceritain, inilah perjuangan Rasulullah anak-anakku sekalian. Ini perjuangan Rasulullah kayak gini, ini contohnya kayak gini. Jadi meresep banget sampai sekarang anak-anak tahu jadinya dengan cara persiapan gitu. Itu saya siapin semua, laptop, materi-materi untuk pengajian sampai saya siapin dulu buat anak-anak. Jadi anak-anak ngaji sama saya pakai PowerPoint gitu, kurang lebih kayak gitu. Itu saya terapin di rumah sama anak-anak begitu kalau ditanya, insya Allah. Kalau sekarang sudah nggak keliling lagi, Pak ya, karena memang
bisa ceramah lagi Ramadan, Be, ya? Di Kalau mana-mana. sekarang nonstop di rumah, ceramahnya di rumah. Jadi ceramahnya di MKI aja, Be, ya. Insya Allah, insya Allah. Menarik Baik. juga nih, Be, tentang tadi saya malah terinspirasi kalau Babe malah memang karena ahli sejarah ngerti ya. Jadi malah jadi momentum untuk menjelaskan tentang sejarah Nabi ya, sirah Nabi kepada anak-anak ya di bulan Ramadan itu ya. Mm. Nah, nah, saya targetin ya hatam sih alhamdulillah ya hatam udah rutinan kita gitu ya. Rutinan kita hatamnya together gitu ya. Saya bilang hatamnya bareng-bareng ya gitu. Jadi buka Quran bareng-bareng gitu ya ngaji muter lah begitu. Sedang saya tambah dengan kitab yang sederhana Riyadhus Shalihin hadis biar anak-anak tahu hadis gitu. Itu aja persiapan ya udah sangat sangat luar biasa lah gitu ya. Prepare waktu juga. Nah, satu Ramadan tahun ini yang sedikit berbeda, Aisyah mungkin di awal-awal Ramadan itu ke Korea gitu. Mewujudkan harapannya belajar bahasa Korea di Korea gitu. Eh, nah itu buat kita sedih, tapi kita udah janji sama dia sih begitu dan dia udah men-switch kuliahnya menjadi daring, menjadi offline, jadi online karena dia mau belajar dan dia pengen kuliah S3-nya di sana gitu. Let's see kita lihat apa jangan mengecewakannya walaupun saya berat hati nggak setuju tapi saya ridho, saya mohon pada Allah menyelamatkannya dan saya wujudkan harapan dan keinginan dia. Saya yang ngajarin juga pada waktu itu whatever you repeat in your brain you will grab in your hand gitu. Begitu dia nonton Korea kok hidupannya kok kayak gitu ya kata dia gitu ya. Disiplin orang-orangnya dan banyak muslim juga aku mau ke Korea maka di handphonenya Korea dilalah ada yang nawarin dia gratis untuk ke Korea untuk belajar bahasa Korea dan tinggal di Korea luar biasa kan whatever you repeat in your brain itu tuh bekerja pada semua orang. Baik, saya mohon pamit. Masih waktu silahkan untuk didiskusikan tentang tahlil Ramadan, tentang apapun ya. Saya bersiap untuk sarapan dan kemudian menuju UGM. Acaranya di UGM ya. Baik, alhamdulillah wa majma'in afdal Islam wa kabdal ikhlas wa dina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala min abina Ibrahim hanifah muslim wa makana minal musyrikin billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Janganlah warahmatullahi Bapak. wabarakatuh. Amanillah, Makasih. Be. Selamat Ramadan, maaf lahir batin. Sama-sama. Alhamdulillah, masyaAllah, jazakallah khairan. Mudah-mudahan ini sebuah inspirasi yang menarik ya di pagi ini. Dan kita bisa dapatkan hikmah tentang bagaimana persiapan menghadapi Ramadan. Kalau Babeh tadi sudah mulai sekarang ngumpulin pakaian-pakaiannya untuk disedekahkan. Juga bagaimana dengan kita. Bisa jadi kita sekarang juga terinspirasi untuk juga menyiapkan melihat lemari kita. Jangan-jangan banyak pakaian yang tidak terpakai karena bukan tidak layak, tapi sebenarnya pakaian itu memang eh, sudah saatnya karena terlalu banyak yang numpuk di lemari kita, sudah saatnya dibagikan kepada orang-orang yang memang membutuhkannya. Dan saya berharap Bunda Nadia untuk mengkoordinasi juga ya, karena ini sempat ide ini sudah terpikir beberapa pekan lalu untuk mengumpulkan pakaian-pakaian di rumah kita, kemudian atau mungkin juga barang-barang lain yang layak untuk disedekahkan. Maka kata Rasul kan dalam Al-Quranul Karim ya adalah orang yang terbaik itu adalah orang yang mensedekahkan barang yang paling dicintainya, bahwa itulah salah satu persiapan yang harus kita lakukan dalam bentuk ibadah maliyah yaitu beda harta. Dan juga insya Allah di bulan Ramadan kita juga sedang menyiapkan pesantren Ramadan ya, sanat Ramadan bersama para jamaah MKI dan juga para guru tentunya yang akan membimbing kita bagaimana mengisi Ramadan menjadi lebih baik, menjadi Ramadan yang terbaik untuk kita. Dan tadi sudah ada inspirasi dari Babe yang di Ramadan beliau menjadi momentum untuk berkumpul dengan keluarga dan menjelaskan tentang sirah Nabi. Sesungguhnya ini menjadi pekerjaan atau mungkin aktivitas yang bisa dilakukan oleh para bapak ya yang di rumah-rumahnya, tidak perlu menjadi seorang ahli agama, tentu membacakan satu dalil ayat ataupun hadis kepada para istri, kepada istrinya dan juga anak-anaknya menjadi
satu kegiatan yang juga menarik untuk dilakukan. Mungkin juga para ibu bisa memberi tantangan kepada suaminya atau pada pasangannya untuk menjadikan Ramadan kali ini menjadi Ramadan yang berbeda, Ramadan yang tidak hanya rutinitas berpuasa dan juga melakukan baca Al-Quran dan juga sholat tarawih, tapi tentu ada kegiatan-kegiatan ibadah lain yang menarik yang juga bisa diikuti oleh anak-anak kita bersama keluarga. Kita jadikan ini menjadi Ramadan yang terus membekas, dan mudah-mudahan anak-anak kita terus bisa melanjutkan misi kenabian dari Rasulullah, yaitu menjadi orang-orang yang melakukan amal ma'ruf nahi munkar. Dan inilah tentu tidak ada harapan bagi kita kecuali kita mendapati anak-anak kita, anak yang soleh solehah, anak-anak kita yang akan menjadi syafaat untuk kita di akhirat kelak, anak-anak kita yang justru akan mengangkat derajat kita di akhirat kelak karena keamal solehannya. Dan disebutkan dalam sabda Nabi Muhammad, ada amal yang tidak akan terputus walaupun kita meninggal, yaitu salah satunya waladin soleh, yaitu amal anak yang soleh, ya daulah yang selalu mendoakan orang tuanya. Dan juga ada dua hal yang juga amal yang tidak akan pernah putus, yaitu adalah ilmu yang bermanfaat. Tentu para guru yang sudah sharing ilmunya untuk kita akan terus abadi, dan ketika kita terinspirasi dengan ilmu itu, menjadi lebih baik dengan ilmu itu, dan mendapatkan hikmah dari ilmu itu adalah pahala juga untuk mereka. Dan jangan lupa untuk men-sharing kajian-kajian ilmu ini, walaupun kita termasuk orang-orang yang memang masih pakir ilmu, tapi dengan sharing kajian ini kepada orang lain, ke tetangga kita, sahabat kita, saudara kita, tentu ini menjadi amal jariah yang bisa Allah lipat gandakan pahalanya. Dan tentu sedekah terbaik menjadi hal yang juga termasuk amal yang akan abadi walaupun kita sudah meninggal. Makanya tadi ajakan dari Bapak Haikal, ayo kita lihat lemari kita, lemari pakaian kita, atau barang-barang di rumah kita, jangan-jangan masih banyak barang yang mubazir, artinya tidak terpakai walaupun masih baru gitu kan. Dan ini kemanfaatannya bisa dialihkan kepada orang lain. Dan mudah-mudahan dengan itulah Allah memberkahi kita, Allah memberikan kita pahala terbaik. Dan itulah inspirasi pagi ini bersama Bapak Hekal. Mudah-mudahan kita mendapatkan hikmahnya, dan tentu kita sering doakan mudah-mudahan saudara kita yang sedang sakit juga Allah angkat penyakitnya, dan juga ada yang sedang kesulitan Allah beri jalan keluar terbaiknya. Amin Allahumma amin. Dan sebelum tutup dengan Kafatul Badis, tentu kita simak dulu informasi komersial berikut ini. Nah, zaman Allah di sini, dan doa Kafatul Badis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Adana wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Himalayan salt atau pink salt berasal dari batu gunung yang hanya asin tanpa mineral lain selain NaCl. Zamira Salt diproduksi dari garam laut yang diuji secara klinis dan memiliki hasil laboratorium. Kekayaan mineralnya sempurna. Di pagi hari matahari bersinar, ku hirup aroma manis yang segar. Oh Nuna Premium Palm Sugar, rindu rasa pahit tak tersisa. Di setiap teh, kopi dan sarapan. So, beli dulu. Oh Nuna manis, alhamdulillah. Assalamualaikum sahabat, Remember Kids kembali hadir dengan desain yang beragam. Tentunya tetap nyaman, simple, dan trendy. Dengan bahan katun combat 30S, sangat nyaman dipakai si kecil, baik untuk berpergian maupun bermain seharian. Yang berminat silahkan chat admin ya, ada harga khusus untuk pembelian minimal 3 pieces. PMP 812 dibuat dengan bahan-bahan segar pilihan
dilengkapi dengan kuah cuko khas Palembang. Sungguh menambah kekayaan rasanya. Segera diorder, dijamin ketagihan. Tampil cantik dan tetap syar'i dengan brand Rayhan. Dibuat dari bahan ceruti baby doll, sangat nyaman dipakai sehari-hari dan membuat kesan elegan. Desainnya original dan anggun. Segera order dan pilih warna kesukaanmu. Dapur Sundari Muara Kuang menyediakan bermacam kuliner khas Palembang di kota Bandung. Tersedia juga paket pelajar, cuma goceng loh. Paketan vakum juga melimpah, cocok deh buat yang mau jualan lagi. Aneka produk bisa dicek di website Tokopedia dan lainnya, hanya di Pempek Palembang 7 Saudara. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين.